nggak kompak kita. Ya. Halo guys, hari ini kami lagi di kalau dulu sama-sama hobi untuk main game. Dulu di PS1 tuh Harvest Moon nama gamenya. Hai guys. Oh. Iya, di padang bulan. Cuman nggak susah kok bertanya. Kalau nggak salah juga jadi top one wisatanya di TikTok ya. Bagaimana cara pengelola di sini tuh mengelola hasil produksi itu supaya dikonsumsi oleh wisatawannya? Ya, bisa diulangi tadi Kak, apa tadi pertanyaannya? Kita lagi di Harvest Moon Strawberry Market. Pengelolaan destinasi ini guys. Ayo ikuti kami. Maju na pidung. Perkenalkan, saya Angel Christine Kapelia, saya dari Prodi Pariwisata. Kami lagi menganalisis agrowisata di Harvest Moon Strawberry yang ada di Sibolangit. Nah, kira-kira saya dengan ibu siapa ini? Ke Harvest Moon Strawberry Sibolangit ini apa Kak? Sebenarnya yang pertama penasaran lah ya, penasaran karena gimana sih tempatnya kayak viral juga, Iya. mungkin lagi booming-boomingnya, jadi tuh ada jiwa penasaran makanya tuh ke sini gitu. Kalau untuk yang makanan kita paling penting itu sih sebenarnya kebersihan. Itu yang paling penting. Yang kedua rasa. Terus kalau kita pun bahan-bahannya juga semuanya yang paling bagus ya, karena kita memang disesuaikan juga harga sama rasanya juga. Kebersihan yang paling penting. Kalau stroberi sebenarnya yang berbahaya itu kan pestisida. Kita upayakan kalau dari kebun kita itu hanya menggunakan pupuk, tapi pupuknya itu yang cor. Kita nggak ada sama sekali yang pestisida, yang kimia. Kalau yang di tanah ya pakai polybag kayak gini biar jangan wisatawan nggak kotor ya kan, pakai wetnet kayak gitulah. Stroberinya di tanah. Kalau di hidroponik kan air semua Kak, jadi nggak kotor, jadi wisatawan aman. Yang medianya nggak tanah lagi Kak, dia medianya kokopit, tahu Kak kokopit? Dia jadi dia semua udah pakai selang Kak. Kita nggak, jadi semua aliran nutrisi dari selang, nggak perlu mesin semua. Oh, jadi itu tuh kayak pupuk-pupuknya lah dari selang gitu ya Bu, baru mengalir ke situ. Nanti selangnya ditaruh ke dalam, semua alirannya dari sini Kak. Dia pakai mesin semua, jadi hidupkan mesin di sini, dari ini semua mengalir. Oh, berarti segala apa pupuk-pupuk? Skala apa semua dari sini. Berarti dari sini baru dialirkan Baru lah dialirkan ke semua ke sana, kan ada semua. Kalau ini dia sirkulasinya tetap situ-situ aja sih Kak. Kalau yang ini, sebenarnya ini semua sayur kian, semua sayur. Stroberi pun ada kian di sini Kak. Ini stroberi Cuman lagi nggak. dia kalau udah mulai berbuah, ada terus dia. Berarti itu berarti tidak ditentukan dari tanggalnya gitu ya Bu? Kurang banyak tempat-tempat. Oh, berarti untuk tempat stay-nya gitu, Iya. buat makannya kurang. Apalagi Pak? Aku rasa kalau bisa ke depan semakin maju, mudah-mudahan tempatnya bisa diperluas sih, karena mengingatkan pengunjung yang terlalu berantusias mau kemari sehingga kadang nggak dapat tempat duduk gitu. Kebetulan tiket masuk sama sekali tidak ada, jadi untuk biaya di sini ya pure dari apa yang kita pesan. Ini endapan apa nih Bang? Kalau ini kokopit. Kokopit. Kokopit dicampur sekam bakar. Gunanya untuk apa dulu Bang? Ini untuk media tanam melon. Kita tanam melon, sebenarnya semua tanaman bisa. Cuman karena kita wisata kan jadi pakai melon, tanam melon. Terus ini sedang di Siram trichoderma namanya, bakteri trichoderma tuh. Setelah itu bukan bakteri sih, jamur ya.
Setelah itu baru dibawa ke sini lagi. Direndam, campurannya air sama H2O2, hidrogen peroksida. Kalau bagusnya sih sebenarnya tetap pakai media tanah. Cuman karena kita di dalam greenhouse, terus kalau dia ini kan dia bisa lebih, kalau media tanah terlalu mengikat air. Jadi kalau dia kokopit, dia bisa terkontrol, busuk batang, busuk jamur. Jadi ada istilahnya, kalau pakai media air itu dia DFT, media kokopit gini NFT. Kalau gini dia biayanya agak lebih lagi karena harus kita buat tempatnya kan. Iya. Jadi lebih irit, efisien dana, baru kita pakai ini. Masih baru? Kalau sudah pakai ini polybag, dia masih disiram nggak Bang? Ya, wajib. Itu nggak menyusut gitu Bang? Kalau kokopitnya dia pasti makin susut kan, makanya kita buat tunggu padat dulu dia. Tapi nggak kita tambah lagi, setelah ditanam nggak ada ditambah lagi. Biar nggak sendiri menyusut gitu? Iya, untuk siramannya kan udah pakai mesin tuh, smart farming control namanya. Jadi dia setiap berapa menit nanti hidup. Atau nanti dia kalau ada sensornya, kalau udah kering medianya dia hidup mesinnya. Oh, udah. Kalau gini dia biayanya agak lebih lagi karena harus kita buat tempatnya kan. Iya. Jadi lebih irit. Sejauh ini kami masih ada kontribusi ke Pemda kecamatan. Itu pun dalam bentuk lahan parkir ya. Masih dalam bentuk lahan parkir saja. Iya, Pak. kita ada ngasih kontribusi untuk daerah. Untuk ini deh Pak, untuk guest house, untuk penginapan yang ada itu kira-kira masih beroperasi tidak ya Pak? Sekarang mungkin lagi kita berhentikan sementara karena masih belum ada pengelola yang bisa kita buat untuk mengelola itu. Karena belum kita masih ada 4 kan, 4 guest house itu. Baik, untuk penelitian kali ini kami sudah selesai ya. So far so good ya guys, cukup melelahkan tapi seru ya teman-teman. Gimana nih menurut Arif, gimana? Seru banget nih. Kalau menurut Nesa gimana? Cukup menantang karena kita terjun langsung kan, nanya-nanya wisatawan juga. Jadi kita harus lebih cukup berbaur bersama wisatawan. Gitu sih. Dan ini first-nya akademisi datang ke Harvest Moon guys. Fun fact-nya ya. Ya, semoga dari apa yang kami gali, semoga itu bisa menjadi masukan untuk Harvest Moon sendiri, dan juga bisa menjadi motivasi buat agrowisata lainnya tentunya ya guys ya. Itu saja dari kami, sampai jumpa di penelitian selanjutnya. Saya Angel. Saya Arif. Saya Nesa Putri Pratama. Sampai jumpa guys.